Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan hukumnya wajib karena untuk menambah keturunan, menambah persaudaraan dan silaturahmi keluarga antar keluarga. Akan tetapi karena di Indonesia beragam suku dan budaya, pasti juga mempunyai aturan-aturan atau pantangan tersendiri yang sudah diatur dari leluhur-leluhurnya, misalnya seperti pantangan antara suku Sunda dan suku Jawa loh sobat. Tetapi untuk kali ini admin tidak akan membahas tentang suku Jawa dan suku Sunda ya. Untuk kali ini kami akan membahas tentang resiko menikah dengan orang Padang. Yuk kita simak videonya yang terdapat mitos dan faktanya juga. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya, sobat. Terima kasih. Ada fameo yang melarang menikah dengan orang Minang, khususnya menikahi cewek Padang atau wanita Minang. Karena akibatnya atau bahayanya tidak akan kekal atau langgeng katanya. Alasannya karena orang Padang itu pelit atau kikir. Betulkah begitu? Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak-anaknya ke jurang kehancuran. Jadi kalau mereka melarang berarti pernah ada pengalaman, sejarah, atau peristiwa yang terjadi. Yakin siap menikah dengan wanita asal Minang. Tapi nyatanya hal ini memang pernah terjadi. Mungkin oleh sebab itu, mereka para orang tua tak merestui dan tak mengizinkan anak keturunannya menikah dengan orang Padang. Walau pada kenyataannya, kadang cinta tak bermata. Tapi apakah memang akan terjadi seperti mitos? Belum tentu juga. Sebagai seorang anak pun harus bijak menyikapi apa gak ada cewek lain. Kecuali sudah tidak ada lagi pengganti, cari jalan tengah atau solusi terbaik dari yang terburuk. Harus siap mental dan spiritual, apapun yang terjadi harus siap menghadapi. Seperti akan pergi ke medan pertempuran, harus siap dengan segala halangan, apapun resiko pahit-pahit mesti dihadapi. Rezeki, jodoh, kebahagiaan, dan kematian memang rahasia Allah, milik Allah. Tapi kita diberi kebebasan untuk memilih, mana yang mau kita ambil, semua pasti ada resiko atau konsekuensinya. Tidak dengan orang Padang atau orang Minang saja, orang Aceh, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda semua sama ada konsekuensi atau resikonya. Bila kita menjatuhkan pilihan tersebut, tinggal kita kuat atau tidak menjalaninya. Kalau soal suku, pasti akan ada beda adat istiadat, kebiasaan, dan nilai kehidupan yang akan ditemui dalam keluarga nantinya. Tapi itu resiko. Justru ada yang bilang, bagus, menikah beda suku atau bahkan beda bangsa atau beda negara akan melahirkan bibit unggul yang moderat dan cerdas. Karena merupakan gabungan atau kombinasi dari adat suku yang berbeda. Sehingga keturunan yang dihasilkan dalam pernikahannya akan bersikap lebih bijak dan tidak berpihak. Namun, tentu saja tidak mudah menjalaninya, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tidak semua orang bisa survive, kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Soal menikah dengan orang Padang, dalam hal ini ada dua hal. Menikah dengan lelaki Padang, atau menikahi cewek Padang. Orang lelaki asal Minang dikenal suka merantau, karena itu biasanya mendapatkan jodoh dengan wanita luar Minang. Dianggap tidak terlalu menghadapi kendala yang cukup berarti. Rata-rata rumah tangganya kekal atau langgeng-langgeng saja, karena rumah tinggalnya di luar Sumatera Barat, dan pengaruh adat tidak terlalu mengikat. Lain halnya dengan laki-laki orang luar Padang. Misal orang Jawa, Sunda, atau Batak, yang menikah dengan cewek Padang. Faktanya dalam kehidupan nyata, jarang sekali orang luar yang menikah wanita Minang, yang bertahan lama. Belum ada penelitian tentang hal ini. Kira-kira fakta atau mitos ya, ketik di kolom komentar. Namun banyak sekali kasus di sekitar lingkungan kita yang kami temui.
namun sering terjadi di lingkungan sekitar penulis sendiri. Kalau orang luar yang menikahi cewek Padang, kehidupan rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Tidak diketahui sebab yang pasti, namun di antara yang paling kuat adalah karena campur tangan pihak ketiga, adalah mertua dan ipar dari istri. Sangat besar pengaruhnya, sehingga berimbas kepada sang menantu atau sumando. Hal itu kita ketahui karena faktor adat yang bersifat matriarkat, matrilineal. Tak bisa dielakkan hal ini akan sangat membawa impak atau pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rumah tangga sang pendatang atau orang sumando. Jadi pilih mundur sebelum bertanding, atau bersiaga dengan segala kondisinya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa terjadi. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan saja yang akan berani memilih keputusan sulit itu dan sukses menjalaninya. Jadi perlu kuat nyali atau keberanian untuk menghadapi segala konsekuensi. Kalau memilih jalan penuh resiko ini, hanya orang hebat yang bisa bertahan dengan segala kendala dan kesulitan. Tapi ada dua pameo dalam menikahi wanita Padang, yaitu tajir dan pandir. Golongan tajir adalah golongan orang-orang yang tajir, kaya, pejabat dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat kita maklumi. Selanjutnya golongan orang yang pandir. Golongan pandir, termasuk golongan orang bertahan adalah golongan orang-orang yang pandir, alias ndablek atau tidak peduli apa kata orang. Kalau tajir itu orang-orang kaya, tokoh atau pejabat atau minimal punya kedudukan tertentu, kita jadi bisa maklum. Tapi yang pandir ini kenapa? Tentu, pastinya ada alasan kenapa mereka memilih bertahan. Bukan karena tebal kulit muka, atau tak tahu malu mereka masih memilih bertahan atau setia. Tapi lebih ke kedewasaan mental dan tanggung jawab kepada anak dan masa depan. Tak ada salahnya jika terus bertahan, justru itu adalah suatu kebaikan, walau harus mengorbankan perasaan. Tapi demi kebaikan kehidupan harus tetap dilanjutkan, sebagai alasan untuknya bertahan, atau karena sayang bini, atau tidak ada pilihan lain. Satu, orang luar Minang sah-sah saja sebenarnya kalau mau menikah dengan orang Padang atau Minang, baik itu yang cewek atau cowoknya. 2. Soal tidak langgengnya itu, suku apapun punya peluang yang sama untuk bercerai. Tergantung individu masing-masing yang menjalankannya. 1. Mitos tentang pernikahan beda suku, tidak hanya terjadi antara suku Minang dan Jawa atau Sunda, mungkin sering kamu dengar. Tapi juga antara suku lain seperti Sunda dengan suku Jawa, dan perbedaan suku-suku lainnya. Setiap suku memiliki watak atau karakter khas dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini mungkin yang menimbulkan mitos bahwa mereka tak cocok menikah. 3. Ternyata bukan hanya tak cocok dengan suku Jawa, orang Sunda juga mitosnya tak cocok dengan suku dari Minang. Menikah dengan bangsa manapun tetap memiliki resiko atau konsekuensinya. Karena apa pernikahannya tidak bisa langgeng dan alasan apa mereka dilarang menikah? Apa memang sebenarnya memang tidak boleh menikah? Namun di antara alasan orang luar menikah dengan orang Minang, selain alasan kecocokan pandangan sepintas lalu, di antara alasannya adalah orang Minang pinter masak. Daripada salah paham dan juga untuk menambah wawasan, yuk simak pembahasan mitos serta fakta-faktanya ya. 1. Orang Minang pinter masak. Akan tetapi faktanya adalah tidak semua orang Padang pinter masak ya sobat. 2. Apakah betul orang Padang pelit? Ternyata faktanya adalah orang pelit itu bukan hanya orang Padang. Tapi mungkin istilahnya bukan seperti itu. Kalau dipahami dengan bijak mungkin orang Padang itu pinter ngatur duit. 3. Pernikahan sesuku dilarang, tentu ada sebab dan alasannya kenapa pernikahan sama suku.
Pernikahan sesama suku sebenarnya tidak dilarang, tapi lebih ke anjuran sebaiknya tidak menikah dengan yang sama sukunya, karena dikhawatirkan kerabat dekat. 4. Orang Padang suka merantau. Memang faktanya orang Padang suka merantau ya sobat. Minangkabau menganut sistem matrilineal dalam tata kehidupannya yang mana ibu menjadi pengambil keputusan dalam keluarga termasuk dalam ranah ekonomi dalam keluarga atau perkawinan mereka. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab atau pemicu kecekcokan dalam rumah tangga sehingga berujung perceraian. Hal ini berbeda dengan suku Sunda. Jika pria Sunda menikah dengan wanita Minang, atau pria Minang yang menikah dengan wanita Sunda, hal ini bisa jadi akan menjadi masalah. Apalagi konon katanya wanita Sunda terkenal suka berfoya-foya, sedangkan orang Minang cenderung lebih pelit. Ada pula ketakutan yang akan dihadapi oleh pria yang menikahi wanita di luar Minang, yaitu menyebabkan putusnya keturunan. Jadi seperti itu pembahasannya ya sobat. Semua itu kami rangkum dalam berita Minda Art Production yang berjudul Resiko Menikah dengan Orang Padang beserta mitos dan faktanya. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya sobat, gimana tentang menyikapinya. Yang baik-baik mari kita serap dan yang buruk kita buang jauh-jauh. Mau gimana pun itu semua hanya mitos kalau sosok wanita atau pria Padang seperti itu. Sebelum kami akhiri pembahasannya, mari sama-sama kita tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya sobat, jadi jikalau nanti kami upload kembali akan mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain videonya ya sobat sekalian. Assalamualaikum.